Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Tania Julianti dengan akhiran NIM 084, Bunga Cantika Putri dengan akhiran NIM 085, Rida Anasfat Hasabila dengan akhiran NIM 087, Resti Sumiati dengan akhiran NIM 092, Elva Nurislan dengan akhiran NIM 093, Riki Ramzani Ardiansyah dengan akhiran NIM 094, dan yang terakhir Muhammad Irfan Fadlur Rahman dengan akhiran NIM 095. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal debt to equity pada data rasio keuangan perusahaan dalam mata kuliah analisis laporan keuangan. Baik, dan berikut hasil pemaparannya. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan produk akuntansi yang penting dan dapat digunakan untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pihak berkepentingan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada pengertian struktur modal. Struktur modal adalah perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing diartikan sebagai hutang jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Selanjutnya ada teori struktur modal. Yang pertama ada teori pendekatan tradisional. Teori pendekatan tradisional dikembangkan oleh Ezra Solomon. Teori ini menyatakan bahwa pada struktur modal yang optimal dapat meningkatkan nilai perusahaan. Posisi pendekatan tradisional menunjukkan bahwa biaya modal tidak independen terhadap struktur modal perusahaan. Dengan demikian, pendekatan ini percaya adanya struktur modal optimal. Pada kondisi struktur modal optimal, margin biaya modal utang real secara eksplisit dan implisit sama dengan margin biaya modal sendiri pada posisi equilibrium. Yang kedua ada teori Modigliani dan Miller. Teori struktur modal modern dimulai oleh Franco Modigliani dan Merton H. Miller pada tahun 1958. Teori tersebut lebih dikenal dengan teori MM. Teori MM mengemukakan bahwa dengan asumsi perfect of capital market, struktur modal yang digunakan perusahaan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Tetapi jika ada pajak, maka perusahaan akan menggunakan utang lebih banyak sehingga nilai perusahaan menjadi meningkat. Selanjutnya dari teori struktur modal ada agensi teori. Menurut pendekatan ini, struktur modal disusun sedemikian rupa untuk mengurangi konflik antar berbagai kelompok kepentingan. Mahmud 2003. Penyebab konflik antar manajer dengan pemegang saham berkaitan dengan aktivitas pencairan dana dan bagaimana dana tersebut diinvestasikan. Menurut teori ini, semakin tidak stabil pendapatan perusahaan dan semakin besarnya profitabilitas mengalami kebangkrutan, maka masalah yang berhubungan dengan hutang semakin besar. Selanjutnya yang keempat ada trade-off theory. Trade-off theory merupakan sebuah fakta bahwa bunga yang dibayar sebagai beban pengurangan pajak membuat hutang menjadi lebih murah dibandingkan dengan saham biasa atau saham preferen. Secara tidak langsung, perusahaan membayar sebagian biaya hutang, atau dengan kata lain, hutang memberikan manfaat perlindungan pajak. Esensi trade-off teori dalam struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagai akibat penggunaan hutang. Selanjutnya, yang kelima ada pecking order teori. Teori ini disebut sebagai pecking order karena teori ini menjelaskan mengapa perusahaan menentukan hierarki sumber dana yang paling disukai. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan menyukai internal financing, yaitu dana yang berasal dari aliran kas laba ditahan dan depresiasi. Urutan penggunaan sumber perdanaan dengan mengacu pada pecking order teori adalah internal fund, dana internal, debt atau hutang, dan equity modal sendiri. Yang keenam ada signaling theory. Menurut Brigham dan Houston 2006, signal atau isyarat adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan.
Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham, termasuk penggunaan hutang yang melebihi target struktur modal yang normal. Perusahaan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan cenderung untuk menjual sahamnya. Pengumuman emisi saham oleh suatu perusahaan umumnya merupakan suatu isyarat signal bahwa manajemen memandang prospek perusahaan tersebut suram. Selanjutnya ada tujuan struktur modal. Tujuan pokok manajemen struktur modal adalah menciptakan suatu bauran atau kombinasi sumber pembelanjaan permanen, sehingga mampu memaksimumkan harga saham perusahaan. Selain itu, struktur modal juga bertujuan untuk menyatukan sumber-sumber dana yang digunakan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan harga saham, meminimalkan biaya modal atau cost of capital, serta menyeimbangkan tingkat pengembalian dan risiko. Kenalkan, nama saya Rida Anas dengan NIM 087. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal kerja. Yang pertama ada modal kerja. Modal kerja sendiri artinya adalah investasi perusahaan yang dimana gunanya untuk mendanai aktivitas di dalam perusahaan seperti kas, sekuritas, piutang dagang, dan persediaan. Yang kedua ada struktur aktiva. Struktur aktiva ini biasanya berasal dari utang dan modal di perusahaan. Yang ketiga ada skala perusahaan. Yang keempat ada profitabilitas. Profitabilitas ini bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi tentunya memiliki kekuatan dalam menjalankan kegiatannya di perusahaan dibanding dengan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. Terus yang keempat ada growth opportunity atau kesempatan perusahaan untuk melakukan investasi. Terus yang terakhir ada resiko bisnis. Resiko bisnis adalah penggambaran ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar pengambilan keputusan. Yang pertama ada uji T. Uji T memiliki syarat dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada nilai SIG-nya harus lebih kecil daripada 0,05 dan T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Itu artinya maka ada pengaruh pada antara variabel X dan variabel Y, dan sebaliknya apabila nilai SIG-nya lebih besar daripada 0,05 dan T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka tidak ada pengaruh antara variabel X dan Y. Terus yang kedua ada uji F. Uji F ini sama seperti uji T, syaratnya yaitu nilai SIG lebih kecil daripada 0,05 dan F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka artinya ada pengaruh antara variabel X dan Y. Begitupun juga sebaliknya, apabila nilai SIG-nya lebih besar daripada 0,05 dan F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka tidak ada pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka pemikiran tertulis. H1 current ratio X1 berpengaruh secara negatif terhadap struktur modal. H2 return on asset X2 berpengaruh secara negatif terhadap struktur modal. H3 total asset turnover X3 berpengaruh secara positif terhadap struktur modal. H4 terdapat pengaruh current ratio X1, return on asset X2, total asset turnover X3 secara simultan terhadap struktur modal. Selanjutnya pengolahan data operasional variabel. Yang pertama variabel current ratio atau CR X1, skala rasio dan sumber data laporan keuangan perusahaan publik di BI. Yang kedua, variabel return on asset atau ROA X2 dengan skala rasio dan sumber data laporan keuangan perusahaan publik di BI. Ketiga, total asset turnover atau TATO X3 dengan skala rasio dan sumber data
laporan keuangan perusahaan publik di BI. Dan yang terakhir, debt to equity ratio atau DER dengan skala rasio dan sumber data laporan keuangan perusahaan publik di BI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis hasil regresi. Yang pertama, pada PT Astra International pada tahun 2019 sampai 2023 menghasilkan current ratio sebesar 40%, return on asset sebesar 710, total asset turnover sebesar 3,27 dan debt to equity ratio sebesar 373,39. Lalu selanjutnya ada PT Gudang Garam. Pada tahun 2019 sampai 2023 menghasilkan current ratio sebesar 52,63%, return on assetnya sebesar 1,080,1, total asset turnovernya 6,94 dan debt to equity-nya sebesar 244,7. Lalu selanjutnya ada PT Central Food Indonesia. Pada tahun 2019 sampai 2023 menghasilkan current ratio sebesar 88,27, return on assetnya sebesar 399, total asset turnovernya sebesar 5,14 dan debt to equity rasionya sebesar 508. Lalu ada PT Mayora. Pada tahun 2019 sampai 2023 menghasilkan current ratio sebesar 51%, return on assetnya 1,574, total asset turnovernya sebesar 6,62 dan debt to equity rasionya 372. Lalu yang terakhir ada PT Indofood CBP Sukses, yang dimana pada tahun 2019 sampai 2023 menghasilkan current ratio sebesar 32,03, return on assetnya 19,3, total asset turnovernya 2,88 dan debt to equity rasionya 156,18. Di sini saya akan menjelaskan tentang variable earner atau remover. Tabel di atas membuktikan pada hasil IBM SPSS untuk Windows 7 variabel bebas terdiri dari current ratio, return on asset, dan total asset turnover, dan variabel terkaitnya yaitu struktur modal, debt to equity ratio. Ya, selanjutnya ada model summary. Tabel di atas menunjukkan bahwa besar R square adalah 0,017. Hal ini berarti 1,7% variabel struktur modal debt to equity ratio dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi current ratio, return of asset, dan total aset turnover. Sedangkan sisanya 100% dikurangi 1,7% sama dengan 98,3%, dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model yang dianalisis. Lalu yang selanjutnya, tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 0,120 dengan nilai signifikansi 0,948. Nilai signifikansi menunjukkan lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama atau secara simultan pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu struktur modal, debt to equity ratio atau DER. Lalu pada slide ini dengan memperhatikan model regresi dan linear peganda, maka didapatkan persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, debt to equity ratio atau DER pada kelima perusahaan tersebut. Adapun persamaannya yaitu Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3
Y sama dengan 66,407 plus 0,4116 plus 0,047 min 11,632. A. Struktur modal debt to equity ratio atau DER sama dengan 66,407. B. Current ratio sama dengan 0,416. C. Return on asset atau ROA sama dengan 0,047. D. Total asset turnover sama dengan negatif 11,632. Lalu yang selanjutnya yang kedua, interpretasi hasil regresi. Untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh atau tidak terhadap variabel Y, dapat diketahui ketentuannya sebagai berikut. A sama dengan 0,05, T tabel sama dengan T dalam kurung A per 2 dibagi N min K min 1, di mana N merupakan sampel dan K merupakan variabel X bebas. T tabel sama dengan T dalam kurung 0,05 per 2 dibagi 25 min 3 min 1 sama dengan T dalam kurung 0,025 dibagi 21, T tabel sama dengan 2,080. F tabel sama dengan F dalam kurung K dibagi N min K, di mana N merupakan sampel dan K merupakan variabel X bebas. F tabel sama dengan F di dalam kurung 3 bagi 25 min 3 sama dengan F dalam kurung 3 dibagi 22, F tabel sama dengan 3,05. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari uji hipotesisnya. Untuk yang pertama yaitu pengaruh likuiditas current ratio terhadap struktur modal debt to equity ratio. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel koefisien, dapat diketahui nilai signifikasi untuk variabel X1 adalah sebesar 0,653, lebih besar dibandingkan dengan 0,05, dan nilai T hitung yaitu sebesar 0,456, lebih kecil dari T tabel yaitu 2,080. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 1 atau H1 yang mengatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal pada penelitian ini ditolak. Karena likuiditas menggunakan current asset atau variabel X1 berpengaruh positif terhadap struktur modal debt to equity ratio atau variabel Y. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu pengaruh profitabilitas return on asset terhadap struktur modal debt to equity ratio. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel koefisien, dapat diketahui bahwa nilai signifikasi untuk variabel X2 terhadap variabel Y adalah sebesar 0,631, lebih besar dibandingkan dengan 0,05, dan nilai T hitung yaitu 0,487, lebih kecil dari T tabel yaitu sebesar 2,080, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 2 atau H2 yang mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal pada penelitian ini ditolak. Karena profitabilitas menggunakan return on asset atau variabel X2 yang berpengaruh positif terhadap struktur modal debt to equity ratio atau variabel Y. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang ketiga yaitu pengaruh struktur aktiva total asset turnover terhadap struktur modal debt to equity ratio. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel koefisien, dapat diketahui bahwa nilai signifikasi untuk variabel X3 terhadap variabel Y adalah sebesar 0,480, lebih besar dibandingkan dengan 0,05, dan nilai T hitung yaitu minus 0,719, lebih kecil dari T tabel yaitu sebesar 2,080, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 3 atau H3 yang mengatakan bahwa struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal pada penelitian ini ditolak karena struktur menggunakan return on asset atau ROA
atau variabel X3 berpengaruh negatif terhadap struktur modal debt to equity ratio atau variabel Y. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengaruh current ratio, return on asset, total asset turnover terhadap struktur modal debt to equity ratio. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel ANOVA, dapat diketahui bahwa nilai signifikasi untuk variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 0,948 lebih besar dibandingkan dengan 0,05 dan nilai F hitung yaitu 0,120 lebih kecil dari F tabel yaitu sebesar 3,05 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 4 atau H4 secara simultan tidak terdapat pengaruh antara likuiditas menggunakan current asset variabel X1, profitabilitas menggunakan return on asset variabel X2, dan struktur aktiva menggunakan total asset turnover atau variabel X3 terhadap struktur modal debt to equity ratio atau variabel Y. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal debt to equity ratio pada data rasio keuangan perusahaan. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.